A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, nama saya Aula Trianti. Saya dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dari kelas C dengan NIM 13 12 30121. Saya akan mewawancarai dari Safira. Saya bertanya bagaimana menurut Anda manfaat dari toleransi mengenai kesetaraan gender dalam kehidupan sehari-hari. Menurut saya, kita harus melakukan toleransi terhadap kesetaraan gender demi untuk menjaga persatuan dan kesatuan sehingga masyarakat dapat secara harmonis, jauh perpecahan dan konflik. Tidak ada salahnya kita saling tolong mencari menghargai satu sama lain. Oke, kalau saya tanya lagi, setujukah Anda jika kesetaraan gender itu merupakan hal yang positif? Kalau saya setuju, karena itu merupakan hak asasi semua orang. Oke, terima kasih Mas Fitra atas waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rosyada. Saya dari Fakultas Hukum dengan NIM 13 12 300 300 122. Saya di sini ingin mewawancarai pada Saudara Gaisa. Bagaimana pendapat Anda mengenai kesetaraan gender? Apakah kesetaraan gender itu sendiri dapat dipengaruhi oleh budaya? Kalau menurut saya ya Mbak, gejala ini muncul akibat dari sosial budaya dan kebiasaan yang berkembang di masyarakat. Terus bagaimana cara mengatasi atau menanggulangi kesetaraan gender? Dengan cara memenuhi hak kewarganegaraan dan melibatkan perempuan dalam mengambil itu sebenarnya. Ya, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Prilianti. Saya dari Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum dari kelas C dengan NIM 13 12 300 121. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Kesetaraan Gender dan Disabilitas. Kesetaraan gender merupakan suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam hak secara hukum dan kondisi atau kualitas hidupnya yang sama. Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi setiap manusia. Gender itulah yang membedakan peran, atribut, sifat, sikap, dan perilaku yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Peran gender terbagi menjadi peran produktif, peran reproduktif, serta peran sosial kemasyarakatan. Akan tetapi, pada kenyataannya sampai saat ini, perempuan seringkali dianggap lemah dan hanya menjadi sosok pelengkap. Terlebih dari adanya pola berpikir bahwa peran perempuan hanya sebatas bekerja di dapur, sumur, mengurus keluarga dan anak, sehingga pada akhirnya peran di luar itu menjadi tidak penting. Istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah diskriminasi terhadap perempuan sebagai koordinasi penindasan, perilaku tidak adil dan semacamnya. Diskriminasi gender menyebabkan kerentanan terhadap perempuan dan atau anak perempuan serta berpotensi pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam berbagai bidang kehidupan. Adapun masalah yang kami dapat waktu melakukan penelitian kemarin yaitu yang pertama ada upaya menanggulangi tindak diskriminasi kesetaraan gender, yang kedua ada faktor munculnya kesetaraan gender dan diskriminasi, yang ketiga ada dampak dari kesetaraan gender, yang keempat ada apa hukuman bagi orang yang melakukan diskriminasi kesetaraan gender, yang kelima apa saja peranan gender, dan keenam ada apa hubungan diskriminasi dengan kesetaraan gender, dan yang terakhir ada siapakah yang bertanggung jawab atas penanggulangan kesetaraan gender. Adapun maksud tujuan kami maksud kami adalah profil gender di Kelurahan Kara disusun dengan maksud untuk memberikan informasi data, statistik terpilah berbasis gender serta melihat tingkat keberhasilan pembangunan pemberdayaan perempuan. Dan adapun tujuan kami yaitu tersedianya data terpilah yang dapat menggambarkan kondisi pembangunan gender di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan ketenagakerjaan, pengambilan keputusan, hukum dan sosial budaya, serta kekerasan terhadap perempuan di Kelurahan Kara. Yang kedua dan yang terakhir adalah tersedianya analisis kondisi capaian pemberdayaan perempuan di Kelurahan Kara. Dan adapun manfaatnya yaitu untuk mengetahui bagaimana permasalahan kesetaraan gender di Kelurahan Kara dan untuk mengetahui bagaimana arti pentingnya kesetaraan gender
dalam kehidupan politik di Indonesia, dan untuk mengetahui bagaimana upaya memperjuangkan kesetaraan gender dalam kehidupan politik di Indonesia. Dan metode penelitian yang kami ambil kemarin yaitu yang pertama ada sosialisasi, yang kedua ada pelatihan, yang ketiga ada memberi kesempatan untuk berperan serta dalam setiap kegiatan, dan yang terakhir ada mengisi Google Form. Dan yang sosialisasi, kita dengan adanya sosialisasi tentang isu gender dan kesetaraan gender bagi kaum perempuan dalam kegiatan di kalangan masyarakat. Dan pelatihan, adanya pelatihan-pelatihan untuk memberikan peluang kepada kaum perempuan dalam kegiatan di lingkungan masyarakat, dan lebih dari itu agar perempuan mampu berkontribusi dalam keluarga dan masyarakat sekitar. Adapun konsep dan kajian teori, perspektif teori yang kami ambil adalah teori konsep dan definisi kesetaraan gender adalah kondisi perempuan dan laki-laki menikmati status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya pembangunan di segala bidang kehidupan. Kesetaraan gender dapat juga diartikan adanya kesamaan kondisi bagi laki-laki maupun perempuan dalam memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia. Agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, dan pertahanan, keamanan, serta kesamaan dalam menikmat hasil pembangunan, terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki memiliki akses, kesempatan, berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Adanya pelatihan atau program kegiatan yang melibatkan kesetaraan gender yang mana bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi kaum perempuan dalam berkegiatan di bidang masing-masing layaknya bidang yang kaum laki-laki kerjakan. Yang kedua, pembinaan dan sosialisasi. Minimnya pembinaan dan sosialisasi mengakibatkan kurang respeknya masyarakat terhadap peran penting kaum perempuan. Untuk itu perlu dilakukan pembinaan secara berkala dan melakukan sosialisasi tentang isu gender kepada semua kalangan masyarakat. Adanya pembinaan ini melalui program kegiatan tertentu dapat melibatkan peran aktif dan memberikan kesempatan untuk kaum perempuan dan berkegiatan layaknya kegiatan kaum laki-laki. Dan ada responsif dan empati. Kepekaan dan empati diperlukan guna menjaga keharmonisan kesetaraan gender yang selama ini terjadi. Seringnya acuh dalam memperhatikan peran kaum perempuan, minimnya responsif dalam menanggapi persoalan kaum perempuan, dan kurangnya empati yang mengakibatkan kaum perempuan merasa disisihkan. Dengan kembangkan rasa responsif terhadap lingkungan sekitar, khususnya kepedulian dan perhatian kepada kaum perempuan bisa menjadikan langkah awal agar kesetaraan gender terbentuk di kalangan masyarakat. Rasa empati yang selalu dibutuhkan dalam setiap aspek bersosialisasi dan berkegiatan untuk membina rasa kebersamaan dan gotong royong saat melakukan kegiatan. Jadi kita harus menimbulkan rasa empati yang kita butuhkan untuk membina rasa kebersamaan dan gotong royong.